Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalia Putri Almaida dengan NPM 2320103076. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan, Evaluasi Operasi, Arus Kas, Likuiditas, dan Solvabilitas pada perusahaan PICO, SAMF, dan PDPP. Memasuki bagian profil perusahaan yang pertama yaitu PT Pelangi Indah Canindo Tbk atau PICO, beroperasi pada sektor manufaktur dengan fokus utama pada produksi kemasan logam, drum baja, dan komponen silinder gas. Sebagai perusahaan yang sangat bergantung pada fluktuasi harga komoditas baja mentah dan permintaan sektor industri berat, struktur biaya PICO menuntut efisiensi operasional yang ketat. Kinerja keuangannya sangat sensitif terhadap rantai pasok global dan perputaran persediaan yang mempengaruhi profitabilitas margin tipisnya. Perusahaan kedua yaitu PT Saraswanti Anugrah Makmur Tbk atau SAMF adalah entitas terkemuka dalam industri agrokimia yang mengkhususkan diri pada formulasi dan produksi pupuk NPK non-subsidi. Perusahaan ini memiliki posisi strategis dalam mendukung sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia dengan model bisnis B2B yang kuat dan struktur penetapan harga yang responsif terhadap kondisi pasar agrikultur. SAMF secara konsisten menunjukkan kapabilitas untuk mencetak margin laba yang superior di kelasnya. Kemudian untuk perusahaan yang terakhir yaitu PT Primadaya Plastisindo Tbk atau PDPP. Adalah pemain mapan dalam industri manufaktur kemasan plastik kaku dan injeksi polimer, melayani berbagai klien dari sektor makanan, minuman, hingga bahan kimia rumah tangga. Perusahaan ini mengandalkan stabilitas volume pesanan jangka panjang, dinamika keuangan yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga resin petrokimia, menuntut manajemen modal kerja yang konservatif untuk menahan guncangan volatilitas bahan baku. Baik, memasuki analisis common sense income statement, pada bagian pertama terdapat beban pokok penjualan dan pendapatan. PT PICO beban pokoknya turun dari 90,40% ke 88,88%, menunjukkan peningkatan efisiensi produksi. Pada PT SAMF relatif stabil di angka 75,46% ke 75,38%. Yang artinya mampu menjaga efisiensi operasional. Pada PT PDPP mengalami kenaikan beban pokok penjualan dari 82,56% menjadi 83,39%. Kemudian pada jumlah laba bruto, PT PICO meningkat dari 9,60% menjadi 11,12%, menunjukkan perbaikan margin keuntungan. PT SAMF stabil dengan sedikit peningkatan dari 24,54 menjadi 24,62%. PT PDPP mengalami penurunan margin laba bruto dari 17,44 ke 16,61%. Pada beban penjualan, SAMF paling tinggi di antara ketiganya dan meningkat dari 8,64% menjadi 9,85%. PICO turun tipis dari 2,30% menjadi 2,14%, menandakan efisiensi aktivitas penjualan. P mengalami kenaikan beban penjualan dari 0,24% menjadi 0,56%. Pada bagian beban umum dan administrasi, PT SAMF paling rendah dan stabil di kisaran 1,91% dan 1,92%. PICO relatif stabil di angka 4,47% dan 4,50%. Sedangkan PDPP membengkak dari 6,61% menjadi 7,64%, mengindikasikan naiknya biaya operasional internal. Pada bagian beban bunga dan keuangan, PICO melonjak signifikan 2 kali lipat lebih dari 2,03% menjadi 4,25%. SAMF naik tipis dari 1,72% menjadi 1,94%. PDPP berhasil ditekan sedikit dari 1,23% menjadi 1,13%. Jumlah laba sebelum pajak penghasilan, PICO naik tipis dari 0,72% menjadi 0,77%, namun nilainya masih tergolong sangat rendah. PT SAMF mengalami penurunan dari 12,03 menjadi 10,60%, tetapi tetap menunjukkan kinerja profitabilitas yang baik. PDPP mengalami penurunan yang cukup nyata dari 9,89% menjadi 7,23%. Kemudian untuk bagian pendapatan, ketiga perusahaan memiliki proporsi beban pajak berbeda di tahun 2024. PICO berubah menjadi minus 0,31%, SAMF berada di angka minus 2,33%, dan PDPP sebesar 1,57%. Kemudian jumlah laba bersih, PICO anjlok dari 1,03
1,03% menjadi 0,46%. Kemampuan menghasilkan laba bersih menurun. Kemudian PT SAM turun dari 9,41% menjadi 8,27%. Namun margin laba bersihnya tetap tinggi di antara ketiganya. Sedangkan PT PDBP mengalami tren penurunan dari 7,73% menjadi 5,67%. Kemudian yang terakhir jumlah laba rugi komprehensif PT Pijo turun dari 1,12% menjadi 0,51%, menunjukkan penurunan kinerja komprehensif. PT SAM mengalami penurunan dari 9,40% menjadi 8,31%, namun tetap mempertahankan performa terbaik dan paling stabil. Sedangkan PT PDBP turun dari 7,89% menjadi 5,65%, mencerminkan penurunan profitabilitas secara keseluruhan. Berdasarkan rasio Common Size Income Statement, analisis mendalam menunjukkan pergeseran proporsi struktur biaya dan profitabilitas yang signifikan pada ketiga perusahaan selama periode 2023 sampai 2024. SAM mempertahankan struktur biaya terbaik dengan porsi beban pokok penjualan stabil di angka 75%, memungkinkan mereka mencetak laba bersih tertinggi. Sebaliknya, Pijo memiliki margin yang sangat tipis akibat tingginya beban operasional, di mana laba bersih anjlok hingga mencapai 0,46 dari pendapatan. Sementara itu, PDBP menghadapi tekanan pada laba kotor akibat kenaikan beban pokok, memicu penurunan margin laba yang nyata dari 7,73% menjadi 5,67% di tahun 2024. Evaluasi indeks number tahun dasar 2023 memetakan laju pertumbuhan atau kontraksi dari setiap pos laporan laba rugi, mengungkap efektivitas perusahaan dalam menghasilkan pertumbuhan pendapatan dan mengendalikan biaya. Pijo menunjukkan sinyal bahaya ekstrim dengan ledakan beban bunga hingga mencapai 228,85% dibandingkan dengan tahun lalu, yang secara dramatis mengerus pertumbuhan laba mereka. SAM memperlihatkan pertumbuhan top line yang terkelola dengan baik, yaitu sebesar 107,48%, meskipun laba bersih tertahan di indeks 94,46%. Sebaliknya, PDBP mengalami kontraksi nyata dengan penyusutan pendapatan ke 95,60% dan lonjakan abnormal pada penjualan yang mencapai 221,44%, menekan metrik profitabilitas mereka. Selanjutnya ada analisis DuPont. Melalui deskonstruksi DuPont analisis, kita dapat melihat secara transparan sejauh mana margin laba bersih, perputaran aset, dan financial leverage berkontribusi terhadap pengembalian ekuitas atau ROE bagi para pemegang saham. SAM mendominasi kinerja pemegang saham dengan ROE luar biasa di atas 25%, digerakkan oleh tingginya utilisasi perputaran aset sebesar 172,06% yang efisien. Di sisi lain, Pijo menutupi rendahnya efisiensi operasi dengan mengandalkan financial leverage yang sangat masif dan beresiko tinggi, yaitu mendekati 360%, namun tetap hanya mampu mencetak ROE minim sebesar 1,33%. Sementara itu, PDBP beroperasi dengan kehati-hatian. Leverage 149,64%, namun inefisiensi margin menekan ROA dan ROE mereka ke posisi yang melemah di tahun 2024. Analisis yang berikutnya yaitu analisis arus kas. Evaluasi arus kas operasi, investasi, dan pendanaan memberikan gambaran krusial mengenai likuiditas absolut entitas dan kemampuan mendanai pertumbuhan atau free cash flow tanpa mengandalkan pihak eksternal. SAM mencatatkan mesin pencetak kas terkuat dengan lonjakan arus kas operasi bersih mencapai lebih dari 317 miliar rupiah, mendukung ekspansi investasi dan pembayaran dividen masif tanpa mengorbankan stabilitas operasional. Pijo mencatatkan pengembalikan arah positif yang sangat dibutuhkan pada free cash flow di tahun 2024, melepaskan tekanan kas negatif di tahun sebelumnya. PDBP terus menunjukkan profil pengeluaran belanja modal yang ekspansif untuk investasi aset tetap didanai oleh suntikan aktivitas pendanaan baru. Pada analisis likuiditas,
Rasio likuiditas menyoroti kemampuan setiap perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu menggunakan aset yang paling likuid yang tersedia. Terjadi deteriorasi likuiditas tajam pada PICO dan PDPP. ACTS rasio PICO anjlok dari batas aman 1,15 menjadi 0,66, memperlihatkan kerentanan arus kas untuk melunasi utang lancar. Serupa rasio cepat, PDPP merosot tajam dari 2,28 ke 0,59. Sebaliknya, SAMF secara impersif memperbaiki posisi likuiditasnya dengan menaikkan quick ratio menjadi 1,20, mengindikasikan bahwa ketersediaan aset lancar yang lebih dari cukup untuk memenuhi kewajiban sirkulasi jangka pendek. Selanjutnya yaitu analisis solvabilitas. Melalui metrik kinerja pendanaan dan solvabilitas terlihat jelas struktur modal tiap entitas dan tingkat eksposur resiko finansial jangka panjang mereka terhadap kreditor. Struktur modal PICO memperlihatkan sinyal bahaya dengan rasio debt to equity atau DER menembus batas 1,0, mengindikasikan beban utang telah melebihi modal ekuitas pemilik. Sebaliknya, SAMF secara proaktif melakukan deleveraging, menurunkan porsi utangnya ke level rasio aman 0,7378. PDPP tetap menjadi entitas yang paling konservatif dan solven dengan tingkat utang yang amat rendah, meskipun rasio DER mengalami tren sedikit meningkat ke level 0,4071 seiring penambahan pendanaan operasional. Baik, menuju bagian terakhir yaitu kesimpulan umum kinerja keuangan. Berdasarkan keseluruhan analisis operasional, arus kas, likuiditas, dan solvabilitas, PT Saraswanti Anugrah Makmur (TBK) atau SALF memiliki performa terbaik, menunjukkan fundamental keuangan yang paling unggul, margin laba dan ROE beroperasi pada level tertinggi, didukung oleh manajemen arus kas operasional yang sangat kuat, menjadikannya entitas dengan prospek paling solid di antara ketiganya. Kemudian untuk PT Pelangi Indah Canindo Tbk atau PICO memiliki risiko yang tinggi. Menghadapi tantangan struktural yang signifikan, tingkat profitabilitas yaitu ROA atau ROE yang terus tertekan, ditambah dengan peningkatan rasio utang dan financial leverage yang sangat tinggi, menempatkan perusahaan pada spektrum risiko finansial yang mengkhawatirkan. Kemudian yang terakhir ada PT Primadaya Plastisindo Tbk atau PDPP yang memiliki kondisi stabil namun menurun. Secara umum masih mempertahankan posisi yang sehat, rasio solvabilitas yang sangat aman, namun terdapat tren penurunan efisiensi dan profitabilitas yang nyata dari tahun 2023 ke tahun 2024 yang mengindikasikan perlunya perbaikan pada beban operasional dan pemanfaatan aset ke depannya. Baik, itu tadi analisis kinerja keuangan dengan evaluasi operasi, arus kas, likuiditas, dan solvabilitas yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.